Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di podcast kali ini saya mau bincang-bincang tentang belajar dan berinovasi di tengah pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Penetapan status pandemi ini disebabkan oleh penyebaran yang sangat cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Sebenarnya apa sih pandemi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau geografi yang luas. Walaupun begitu, pemerintah terus meningkatkan pelayanan pendidikan selama masa pandemi coronavirus atau COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal, terutama pola hidup sehari-hari. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menyesuaikan diri. Kita sebagai masyarakat pasti menyadari betapa pentingnya kesehatan, pentingnya kebersihan, pentingnya pendidikan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat. Kondisi pandemi saat ini sangat melanda masyarakat, bukan hanya dari sektor perekonomian dan kesehatan saja, melainkan juga pada sektor pendidikan. Nah, kondisi pandemi saat ini merupakan waktu yang baik untuk kita berinovasi. Dalam masa COVID-19 ini bukan berarti menjadi penghalang bagi kita semua untuk menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik lagi. Saat ini inovasi tentu sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud meluncurkan inovasi dan memberikan berbagai macam perbaikan sistem pembelajaran. Sebagaimana diketahui, untuk mencegah penyebab COVID-19, sekolah hingga universitas mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau via daring. Dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana berupa handphone, laptop, dan jaringan bagi guru ataupun dosen dan peserta didik, serta kemampuan yang masih terbatas dalam pemanfaatan teknologi, membuat pelaksana pembelajaran daring harus tetap diupayakan berjalan agar proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik tidak terganggu. Pembelajaran daring biasanya menggunakan media online berupa aplikasi layanan seperti Google Meet, Classroom, dan Zoom, serta sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan Gmail. Dalam dunia pendidikan tidak ada sebuah pembatasan dalam belajar. Selama seseorang itu mau belajar, hal ini bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan. Walaupun adanya bencana atau musibah yang tidak diduga seperti COVID-19 ini, hal tersebut bukanlah sesuatu halangan yang membuat proses belajar mengajar harus terhenti, melainkan hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi untuk menangani sebuah masalah dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Solusi untuk memecahkan masalah sosial di dunia pendidikan sangat dibutuhkan. Dengan adanya pembelajaran daring menggunakan media online, merupakan solusi yang diberikan untuk menjawab adanya permasalahan pandemi COVID-19. Hal ini merupakan sebuah tantangan dalam pendidikan agar mahasiswa dapat berperan lebih efektif dan kreatif saat belajar dari rumah.
dan dapat menggunakan teknologi yang baik, karena munculnya teknologi merupakan sebuah tantangan arus zaman pada era globalisasi. Pandemi COVID-19 telah memberikan kita begitu banyak pembelajaran, tidak hanya tentang upaya memutus mata rantai penularan, tapi juga bagaimana siswa ataupun mahasiswa tetap belajar. Dan sekolah-sekolah sampai universitas pun berkreasi memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu keselamatan dan kesehatan lahir batin seluruh pelajar dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Yang kedua, belajar dari rumah memberikan pengalaman belajar yang mendekati bagi siswa terhadap orang tua. Ketiga, mengedepankan pola interaksi dan atau komunikasi yang positif antara pendidik dengan siswa dan orang tua. Yang keempat, aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah tidak menjadi beban baru sehingga dapat bervariasi antar sekolah, antar daerah dengan mempertimbangkan akses dalam pelaksanaannya. Tak dapat dipungkiri jika masa pandemi COVID-19 ini akan menambahkan kuantitas dan kualitas waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Belajar di rumah tidak hanya pelajaran akademis, tetapi juga pendidikan karakter melalui keluarga juga turut memberi dampak positif. Ketika berada di rumah, anak-anak bisa melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dengan pendampingan orang tua. Hal ini sangat penting untuk mengurangi tekanan dan kejenuhan anak di rumah. Harapan saya dengan berbagai inovasi pembelajaran untuk pendidik tetap semangat dalam menerapkan pembelajaran yang berani. Yang penting jalani dengan bersenang-senang dan berikan yang terbaik bagi peserta didik. Mungkin tidak sempurna, namun setidaknya berusaha. Semoga saja masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin. Saya Zahratul Syafarah, semoga podcast ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.